Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA adik-adik. Ya, ini IPA kelas 7 ya. Ini adalah materi yang kita ketinggalan kemarin. Oke, kita lanjut saja. Jadi ini adalah gambar bumi kita. Nah, tahukah adik-adik bahwa bumi kita ini sudah cukup tua tahu? Nah, berapa ya umur bumi? Atau kapan ya hari ulang tahunnya? Siapa tahu ada yang sama. Oke. Jadi secara umum lapisan bumi itu terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, atmosfer itu kemarin kita udah bahas, yaitu tentang lapisan gas yang ada di atas bumi. Nah, sekarang kita akan bahas lapisan yang ada di buminya sendiri. Oke, berdasarkan gambar yang dihasilkan oleh teleskop Hubble yang mengitari di atas bumi, jadi bentuk bumi kita itu bulat, seperti bola, mirip bola lah ya. Lalu apakah di dalamnya itu kosong seperti bola? Nah, kira-kira gimana? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita tahu lapisan bumi itu, apakah bumi itu kosong di dalamnya atau ada lapisannya, dan apa manfaat. Maksudnya apa proses yang terjadi di dalam lapisan tersebut. Yuk, kita langsung saja belajar tentang lapisan bumi. Oke, litosfer ya, lapisan bumi, litosfer. Litosfer itu kalau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan, atau kita bisa sebut lapisan batuan yang ada di bumi. Atau bahasa gampangnya, setiap lapisan padat yang ada di bumi. Jadi gambarnya kayak gini nih, lapisan bumi itu. Nah, kalau secara umum itu lapisan bumi itu terdiri dari inti, mantel, dan kerak. Tapi secara lebih lengkap di dalam Al-Quran sudah nyebutin Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Atau yang ada di dalam hadis, siapa saja yang merampas tanah orang lain meskipun hanya sejengkal, maka lehernya akan dililit dengan tanah tersebut mulai dari permukaannya ke bawah hingga 7 lapis bumi. Serem ya? Nah, hari ini kita bahas singkat aja tentang lapisan bumi. Jika kalian penasaran, besok pas kuliah bisa ambil geologi buat lebih paham. Oke, kita mulai dari ini dulu. Ini lapisan 7 lapisan bumi itu. Yang tadi inti dibagi 2, kemudian mantel dibagi 3, lalu ada yang paling atas atau kerak bumi itu dibagi menjadi 2. Kalau gambarnya kayak gini nih. Nah, sekarang kita mulai dari inti bumi. Gambarnya kayak gini. Inti bumi itu sebesar bulan, panasnya setara panas permukaan matahari, bentuknya logam padat karena ada pengaruh tekanan di dalam sana, lalu berotasi lebih cepat dan memiliki gaya magnet. Oke ya, lanjut. Mantel bumi. Jadi mantel bumi itu adalah bagian terbesar dari bumi, sekitar 80%. Dulunya cair, lalu unsur-unsur yang tidak cocok itu akan memisah ke atas, lalu akan mengeras menjadi kerak yang akan bergerak dengan gerakan tektonik di atas lempengnya. Apa itu? Nanti ya. Nah, kemudian bagian yang paling atas, kerak bumi. Jadi, kerak bumi itu tebalnya sampai 70 km dan tersusun atas batuan-batuan basa dan masam. Apa saja jenis batuan-batuan tersebut? PR ya? Oke. Nah, inti, mantel, dan kerak bumi itu saling berhubungan dan bekerja sama melakukan prosesnya sendiri. Karena ada proses tersebut, maka kerak bumi masih aktif bergerak. Kenapa ya? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita intip proses yang ada di dalam bumi kita. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. Jadi ini adalah
kalau kita lihat dari atas. According to the theory of plate tectonics, this outer layer, called the lithosphere, is actually broken up into massive, rigid slabs called tectonic plates that fit together like puzzle pieces. Floating on a thick, molten layer of the mantle, called the asthenosphere, plates move away from each other. Boundaries. A divergent boundary occurs when two plates move away from each other. On land, you can easily see this. Diverging plates create huge troughs, like the Great Rift Valley in Africa. If the spreading here continues, the Indian Ocean will eventually flood the rift, converting the entire eastern Horn of Africa into a massive island. Transform boundaries are where two plates grind past each other in opposite directions. The most famous example is the San Andreas Fault, where portions of Southern California, including Los Angeles, are sliding roughly 2 inches closer to Northern California each year. A convergent boundary, on the other hand, is where two plates collide. The impact often weakens and crumples the crust upward into jagged mountain ranges. Nah ya, jadi itu adalah akibat dari proses yang ada di dalam bumi. Nah, kalau kita lihat ke dalam bumi kita yang isinya cairan panas tadi, lalu kerak bumi kita yang seolah-olah mengambang di atas cairan tersebut, ibarat kata itu seperti kerupuk labil di atas minyak panas. Dan Allah itu akan dengan mudah membolak-balikkan litosfer ini jika Allah mau. Masih ingatkah kita tentang likuifaksi di Palu atau tsunami di Aceh? Ingat gak? Nah, itu kan awalannya itu gempa yang ada di dasar laut, ada patahan di sana. Nah, mengetahui fakta tentang pergerakan bumi tersebut, bukankah mudah bagi Allah menggerakkannya dan mengaturnya? Bukankah bumi ini juga makhluk Allah? Dan bumi ini patuh loh sama Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu Allah sering mengingatkan kita, karena sesungguhnya gempa bumi itu bukan cuma fenomena alam biasa, tapi Allah menggunakannya sebagai peringatan. Contohnya di dalam Al-Quran nih, banyak Allah bilang, maka apakah kalian merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Itu kata Allah. Nah, kemudian di ayat yang lain, sudah merasa amankah kalian bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kalian ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Jadi ini semua adalah ayat tentang peringatan bahwa kita itu gampang loh bagi Allah untuk membuat kita tiada kalau kita tidak serius hidup, artinya main-main di atas bumi ini, berbuat sesukanya, berbuat tidak baik. Nah, kemudian yang di sini nih, apabila bumi diguncangkan dengan seguncangnya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Jadi beban berat itu maksudnya energi. Jadi gempa bumi itu pelepasan energi, adik-adik, pelepasan energi di dalam bumi yang membuat getaran-getaran. Nah, ini adalah titik-titik hitam ini merupakan pemetaan wilayah pusat gempa di seluruh dunia, dan ini Indonesia. Jadi Indonesia itu ada di wilayah cincin ring of fire kata orang. Jadi cincin api di sini itu rawan gempa ya. Jadi mari kita menjaga diri biar Allah tidak mengguncang kita. Kemarin kita sudah cukup terguncang dengan gempa sekitar 2 tahun lalu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini istilah dalam gempa, ada hypocenter, ada epicenter. Nah, nanti PowerPoint-nya Ustazah kirim insyaallah. Nah, ini gelombang yang ditimbulkan oleh gempa. Ada gelombang P yang merambat lurus, kemudian ada gelombang S. Gelombang S itu lebih besar daripada gelombang P karena gedung-gedung akan terdorong ke atas lalu jatuh. Lalu ada gelombang love yang bentuknya itu kayak love ya, menimbulkan banyak kerusakan juga. Lalu ada gelombang relief. Getaran yang ditimbulkan lebih banyak saat terjadi gempa. Nah, ya, jadi gempa itu bisa jadi merupakan peringatan dari Allah untuk kita. Dan untuk orang-orang yang baik, Allah juga memberi kabar gembira. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi itu ya pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.